Pernah gak sih Anda ngerasa kalau citra yang ditunjukin seseorang itu kayaknya bukan dia yang sebenarnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas menyelesaikan metode keren dari Kyung buat melihat karakter asli seseorang jauh di balik topeng yang mereka pakai. Kita sering kali ya nilai orang dari omongan atau prestasinya. Tapi bagaimana kalau saya mengatakan karakter sejati seseorang itu justru kelihatan dari hal-hal yang mati-matian mereka sembunyiin? Ada petunjuk-petunjuk bawah sadar yang enggak bisa dipalsuin dan kita bakal pelajari itu sekarang. Menurut Carl Jung, ada dua celah psikologis utama yang bisa mengungkap siapa seseorang di balik penampilan sosialnya. Dan yang paling seru, kebanyakan orang ngelakuin ini tanpa sadar sama sekali. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu konsep persona dari Jung. Anggap aja ini topeng sosial atau citra yang sengaja kita buat untuk dunia luar. Dan hei, kita semua punya kok. Ini cara kita buat beradaptasi biar diterima, biar bisa berungsi di masyarakat. Ini adalah panggung pertunjukan kita. Kutipan dari Jung ini pas banget. Menilai orang cuma dari persona atau luarnya aja itu hampir selaran, karakter yang asli. Kata Jung justru muncul dari pola-pola di alam bawah sadar yang enggak bisa kita kontrol dengan mudah. Nah, ini dia petunjuk pertama yang saya sebut pemetaan bayangan atau pemetaan sisi bayangan. Teorinya simpel tapi dalam banget. Kalau Anda mau tahu siat tersembunyi seseorang, perhatiin deh siapa yang paling sering dan paling keras hakimi mereka. Jadi, apa sih sisi bayangan atau bayangan itu? Coba bayangkan ini kayak ruang bawah tanah di pikiran kita. Tempat kita membuang semua siat yang kita anggap jelek atau tidak kita suka dari diri kita. Jung nemuin kalau kita ini sering banget tanpa sadar memproyeksikan isi ruang bawah tanah ini ke orang lain. Gampangnya apa yang paling kita benci dari orang lain seringnya adalah cerminan dari apa yang kita tolak dari diri kita sendiri. Biar mudah kita pakai contoh aja ya. Ada Daid seorang arsitek yang sangat bangga dengan integritasnya. Dia ini gak berhenti-berhenti ngeluhin rekannya Marcus yang menurut dia palsu dan manipulatif. Reaksi emosi Daid yang meledak-ledak ke Markus itu sebenarnya bukan soal Markus sama sekali. Itu adalah sisi bayangannya yang lagi ngomong. Jauh di dalam hatinya bisa jadi Daid ini iri sama kemampuan sosial Marcus dan pengin bisa lebih luas. Tapi karena dia menganggap siat itu palsu, dia menolaknya dalam dirinya sendiri dan malah melampiaskannya sebagai kebencian terhadap Markus. Proses pemetaan bayangan ini sebenarnya sederhana kok. Seperti yang bisa Anda lihat. Pertama, amati kalau ada orang yang ngejudge orang lain dengan intens. Kedua, coba kenali siat spesifik apa yang lagi dikritik. Dan ketiga, anggap itu sebagai petunjuk. Kemungkinan besarnya adalah proyeksi dari sisi bayangan orang yang ngej. Oke, kalau yang pertama tadi soal apa yang kita lempar keluar. Petunjuk kedua ini sebaliknya tentang apa yang terjadi saat topeng kita sendiri terancam. Kita sebut ini pemeliharaan topeng, yaitu mengamati bagaimana reaksi seseorang waktu citra yang sudah susah payah mereka bangun mulai goyah. Contohnya ada Sarah, seorang direktur pemasaran yang citranya adalah sosok yang tenang, profesional, dan selalu terkendali. Persona ini adalah aset utama dalam perekonomian. Tapi dalam sebuah rapat penting, topeng itu retak. Pas seorang klien mengkritik strateginya, citra tenang Sarah langsung hilang. Dia jadi densi, nada bicaranya jadi ketus, bahkan nyalahin pengemudinya sendiri. Dan disitulah terungkap karakter yang jauh lebih rapuh dan tidak adab di balik topeng profesionalnya yang sempurna. Justru di momen-momen penuh tekanan kayak ginilah karakter asli kita terlihat. Entah itu pas dikritik, pas bikin salah, atau bahkan kekecewaan kecil sehari-hari. Situasi ini memicu terjadinya pembusukan pada kita, bagian otak yang bekerja di luar kendali sadar kita. Disitulah diri kita yang sebenarnya muncul ke permukaan. Oke, sekarang kita masuk ke level yang lebih canggih. Mari kita gabungkan kedua petunjuk dalam sebuah teknik yang kita sebut tes integrasi. Ini bukan sekadar soal ngamatin, tapi melihat bagaimana reaksi seseorang waktu mencerminkan eksistensi bayangan mereka sendiri yang ditunjuk kembali ke mereka. Di slide ini kita bisa melihat dua kemungkinan jalur. Balik lagi ke Daid. Kalau dia merespons dengan densi, itu menunjukkan karakter yang kaku dan belum sadar diri. Tapi kalau dia bisa merespons secara integrasi dan mengakui mungkin ada sedikit rasa iri, itu menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi dan keinginan untuk bertumbuh.
Nah, dari tes integrasi ini pada dasarnya kita bisa melihat ada 3 tipe karakter. Tipe tidak sadar yang pasti akan densi. Tipe sadar tapi bertahan yang mungkin tahu kelemahannya tapi terlalu takut buat ngakuin. Dan yang paling ideal, tipe terintegrasi yang melihat proyeksi mereka bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk belajar tentang diri sendiri. Tapi tunggu dulu, ada peringatan. Yang sangat penting di sini. Pengetahuan ini tuh kayak pisau bermata dua. Tujuannya adalah untuk membangun empati dan hubungan yang lebih dalam, bukan membuat jadi alat manipulasi atau membuat rasa lebih hebat dari orang lain. Hati-hati sama tanda-tanda bahaya ini ya. Kalau Anda jadi ngerasa superior, pakai wawasan ini buat ngontrol orang, jadi makin suka ngejudge, atau malah nganalisis orang lain cuma untuk menghindari introspeksi diri, berarti Anda sudah salah jalan. Anda bukan lagi pengamat, tapi sudah jadi pemburu bayangan. Setelah mengetahui semua ini, kita sampai pada kesimpulan yang paling dalam, yaitu cermin. Ini adalah kesadaran bahwa pada akhirnya setiap orang yang kita amati itu sebenarnya adalah cermin yang mantulin berbagai aspek dari jiwa kita sendiri. Kutipan Jung yang satu ini benar-benar mengubah perspektif. Semua alat yang kita pelajari tadi tujuannya bukan lagi buat ngelihat keluar dan ngejudge orang lain, tapi buat ngelihat ke dalam dan nemuin diri sendiri. Tujuannya bukan untuk menilai, tapi untuk membangunkan. Cermin ini cara kerjanya luar biasa loh. Ada 3. Pertama, orang yang membuat Anda emosi biasanya menunjukkan sisi bayangan Anda. Kedua, orang yang Anda kagumi itu menunjukkan potensi diri Anda yang belum tergali. Dan ketiga, pola yang berulang kali Anda lihat di orang lain pada akhirnya akan terlihat juga di diri Anda sendiri. Jadi yang paling penting buat diingat adalah tujuan semua ini bukan membuat ngilangin sisi bayangan Anda. Itu tidak mungkin. Tujuannya adalah agar sadar akan hal itu, berduka, dan belajar untuk merespons dengan sadar, bukan hanya bereaksi secara buta dan otomatis. Pada akhirnya perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Waktu Anda berhenti ikut-ikutan pola bawah sadar ini, Anda enggak cuma ngebebasin diri sendiri loh. Anda juga menciptakan ruang bagi orang-orang di sekitar Anda memiliki hubungan yang lebih autentik. Anda secara tidak langsung ngajak mereka buat melakukan hal yang sama. Jadi setelah semua ini kita jadi sadarkan kalau karakter terpenting yang lagi kita coba pahami dan kembangkan itu ya karakter kita sendiri. Pertanyaannya sekarang buat Anda adalah kira-kira apa yang bakal Anda temukan waktu Anda berani buat ngelihat ke dalam diri.